argumen yang tidak dipercayai oleh lawan bicara saya sendiri. Misalnya saya berdebat dengan Anda, Brahim Syah. Saya bilang begini, Brahim Syah, Anda itu salah. Kenapa Anda menyembah air laut? Loh, saya sendiri nggak menyembah air laut. Nah, saya menyerang sebuah pemahaman yang Anda sendiri memang tidak memahami, tidak memiliki pemahaman yang demikian. Nah, Yusuf PI menyerang saya dengan logical fallacy. Dia mengira saya memiliki, atau dia mengira kekristenan memiliki satu pandangan bahwa yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah Bapa di sorga. Karena kalau pandangannya demikian, maka kesimpulannya iblis itu berjasa dalam merancang keselamatan dalam agama Kristen. Kenapa? Karena iblis melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Makanya saya bilang, kalau ada orang Kristen, ini sekali lagi, kalau ada orang Kristen yang memiliki pandangan bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di sorga, maka kesimpulannya iblis harus diberi bintang tanda jasa karena iblis mengeksekusi rencana Bapa di sorga. Makanya saya bilang iblis tidak punya jasa dalam keselamatan kekristenan. Begitu, silakan. Atau saya mau berikan Anda sebuah analogi. Enggak, ini. Dalam Islam juga sebenarnya ada keabsurdan seperti itu, Bang Etis. Oke, sebelum keabsurdan begini. Pertama, begini Bang, sebelum keabsurdan begini. Tuhan Yesus itu memberitakan kebenaran. Dia memberitakan kebenaran sehingga kebenaran itu memang tidak disukai oleh iblis. Sehingga iblis mencari daya upaya untuk menggagalkan Yesus. Ya, pertama sekali Yesus itu iblis menggunakan Herodes untuk membunuh Yesus. Ketika Yesus dilahirkan, raja pada waktu itu di situ Herodes ingin membinasakan Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara membunuh seluruh bayi-bayi yang lahir di situ. Padahal pada waktu itu Yesus sudah pergi ke Mesir. Kemudian yang kedua, iblis berusaha lagi melenyapkan Yesus dengan cara ingin membunuh Yesus, melemparkan Yesus ke jurang, tetapi gagal lagi. Iblis berusaha lagi menggoda Yesus supaya Yesus taat kepadanya. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika kamu sujud menyembah aku. Terakhir, iblis itu karena dia sudah nggak punya lagi cara dia, terakhir caranya dia apa? Menggoda Yesus untuk melakukan pemberontakan. Menggoda Yesus untuk membuat satu gerakan revolusi orang-orang Yahudi, untuk memimpin orang Yahudi membuat satu kerajaan yang baru, tidak lagi di bawah pemerintahan Romawi, ingin melakukan gerakan pemberontakan. Tetapi Yesus tidak mau, karena Yesus bukan mengemban misi-misi duniawi, mau jadi raja, mau banyak istri, macam raja-raja Israel. Tidak. Nah, akhirnya apa? Memang setan tidak punya pilihan lagi, lenyapkan dia dengan cara menyalibkan Yesus. Tetapi Yesus tidak lari dari penyaliban itu. Jadi ada dua sisi nih, dua sisi. Iblis ingin melenyapkan Yesus dengan cara disalibkan. Iblis juga ingin membuat Yesus lari, takut. Iblis ingin membuat Yesus lari dari penyaliban itu. Jadi dua-duanya kehendak iblis ini. Bukan cuma menyalibkan Yesus saja kehendak iblis itu. Ya, lari dari penyaliban itu juga kehendak iblis. Dua-duanya kehendak iblis. Nah, tetapi Yesus tidak lari dari penyaliban itu seperti Nabi Isa yang lari tunggang langgang. Nah, ketika Yesus menghadapi penyaliban itu, dia taat sampai mati, dia tidak melarikan diri. Justru di situ dia syahid, dia di situ mencapai kemenangan. Makanya
salib dari sudut pandang iblis, dari sudut pandang orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu dianggap sebagai satu kemenangan karena mereka telah berhasil membunuh Yesus. Ya kan? Dilihat, oh, sudah mati dia, menang kita. Ternyata pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Nah, salib yang merupakan lambang kekalahan di sudut pandang orang-orang yang membenci Yesus dirubah oleh Tuhan menjadi kemenangan. Jadi salib menjadi lambang ketaatan dan kemenangan. Makanya Begini Bang, makanya salib itu menjadi jalan keselamatan bagi banyak bangsa-bangsa. Begitu. Tetapi yang ingin supaya Yesus disalib ya setan, ya iblis, bukan Bapa di surga. Gimana? Bapa di surga ingin supaya orang-orang percaya. Bapa di surga ingin supaya orang-orang Yahudi menerima Yesus. Itu keinginan Bapa di surga. Bukan Bapa di surga ingin anaknya disalib, ada-ada saja. Bapa di surga ingin Yesus menghadapi, nggak lari dari itu. Contohnya begini aja Bang, saya kasih contoh Anda. Kalau Anda disuruh mengemban tugas untuk memberitakan Injil atau untuk memberitakan kebenaran kepada satu kaum. Oke? Ketika Anda memberitakan kebenaran, itu tugas yang Anda emban. Ada resikonya. Seperti saya memberitakan Injil kepada orang Islam, itu ada resikonya. Resikonya adalah saya bisa dibakar atau digebukin atau dibunuh orang Islam. Itu resikonya. Tetapi tujuan saya apa? Supaya orang Muslim percaya menerima Injil. Nah, ketika saya memberitakan itu, pasti ada dua kemungkinan. Pertama, orang Islam menerima, atau sebagian dari mereka menerima, atau tidak ada sama sekali yang menerima. Yang kedua, orang-orang akan membunuh saya. Ketika orang-orang Islam membunuh saya dalam misi saya memberitakan Injil, dalam sudut pandang orang Islam saya kalah. Tetapi tidak dalam sudut pandang Bapa. Justru ketika saya mati dalam pemberitaan Injil, itu kemenangan bagi saya. Karena saya telah taat tidak melarikan diri dari tugas yang saya emban untuk memberitakan Injil. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak lari dari tugas yang diembannya. Yang lari dari tugasnya itu Nabi Isa. Dia lari ngiprik. Menyelamatkan diri. Tapi Yesus tidak. Begitu. Nah, ketika saya taat sampai mati untuk memberitakan Injil itu, di situ saya mencapai garis finish kemenangan. Maka orang yang membunuh saya, mereka tidak mendapat penghargaan. Orang yang ingin melenyapkan saya karena saya memberitakan Injil, mereka itu bukan orang-orang yang disuruh oleh Bapa di surga. Mereka itu orang-orang yang disuruh iblis. Jadi jangan bilang, Bapa di surga tidak ingin saya mati dalam memberitakan Injil. Bapa di surga ingin supaya saya diterima dalam memberitakan Injil. Tetapi mati itu adalah resiko yang harus saya ambil. Nah, ketika saya mati, maka saya mencapai garis finish. Tetapi orang yang membunuh saya tidak boleh diberikan penghargaan. Sama seperti Anda Islam kan? Coba misalnya, ketika Muhammad syahid dalam tugasnya memberitakan Al-Quran. Syahidnya itu katanya diracun oleh perempuan Yahudi. Pertanyaan saya, itu kan racun itu kan membuat Muhammad syahid. Apakah yang meracun dia mendapatkan pahala? Tentu tidak. Bagaimana? Sama seperti konsep di dalam kekristenan. Yang membunuh Yesus itu tidak melaksanakan kehendak Bapa di surga, tapi melaksanakan kehendak bapaknya, yaitu iblis. Ini satu contoh terakhir. Bukannya sudah dinubuatkan untuk Yesus itu pada akhirnya nanti disalib. Nubuat itu bukan rancangan. Bedakan nubuat dengan rancangan. Saya kasih contoh.
Nubuat itu adalah sebuah informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sebagai contoh misalnya begini. Sesungguhnya besok pada hari ini jam sekian ketahuilah bahwa seorang pencuri akan masuk ke rumah Anda dan membunuh istri Anda. Misalnya. Itu nubuatan. Nubuat itu bukan berarti yang ngomong itu adalah yang bikin itu terjadi. Tidak. Nubuat itu adalah pemberitahuan bahwa akan terjadi demikian. Adapun jika terjadi demikian, bahwa ada orang masuk ke rumah Anda lalu membunuh istri Anda misalnya, tetap saja pembunuhan itu adalah dalang dari iblis. Bukan orang yang bernubuat itu. Makanya pengertian itu Anda harus ngerti dulu, nubuat itu apa. Nubuat itu bukan rancangan, nubuat itu pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi. Begitu. Nah, tetapi makanya saya bilang tadi, Tuhan merubah rancangan si jahat menjadi berkat. Contoh, ketika saya mati dalam pemberitaan Injil, ketika saya dibunuh dalam pemberitaan Injil, maka kematian saya itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kematian saya itu menjadi lambang kesetiaan saya akan tugas saya. Tetapi bagi orang-orang yang membunuh saya, itu bukan sebuah pahala. Kemarin saya sudah bikin satu perumpamaan yang sangat sederhana, sudah saya upload di video saya. Misalnya begini, Brahim Syah. Kalau ada seorang pendeta. Pendeta ini punya gerejanya gubuk reot yang hanya berjemaah 5 orang. Oke? Lalu kemudian orang-orang tidak suka ada pemberitaan Injil di situ. Orang-orang tidak suka ada nama Yesus di situ disebut. Kafir ini orang katanya. Ayo kita bakar saja gerejanya. Nah, gereja dibakar. Tetapi karena dia seorang pemegang firman Tuhan, dia tidak membalas itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang mendengar berita penganiayaan itu. Gereja yang tadinya dibakar dibangun kembali oleh orang-orang, dibangun oleh pemerintah. Presiden dengar itu, dibangun oleh Pak Presiden gerejanya, jadi besar. Tadinya gubuk reot, sekarang jadi bangunan bagus. Tadinya jemaatnya 5, jemaatnya tambah jadi 100. Tadinya orang tidak dengar di situ ada gereja, orang jadi dengar ada gereja. Tadinya orang tidak simpati dengan pengajaran Kristen karena dia lihat ajaran Kristen yang begitu benarnya, begitu lurusnya. Jadi orang datang menerima Yesus. Jadi makanya gini, rencana jahat pembakaran gereja itu diubah menjadi berkat. Diubah menjadi jalan keselamatan. Makanya Tuhan merubah rancangan yang jahat menjadi jalan keselamatan. Pertanyaannya sekarang, keinginan siapa membakar gereja itu? Apakah keinginan Bapa di surga? Tidak. Apakah kalau pembakaran gereja itu adalah keinginan Bapa di surga, berarti orang-orang yang bakar gereja itu mereka berjasa. Mereka berjasa dalam hal membuat gereja itu besar. Padahal yang membuat gereja besar itu bukan mereka. Mereka itu justru ingin gereja itu dilenyapkan. Tetapi rancangan jahat mereka, niat jahat mereka dibalikkan. Malah membuat mereka malu. Malah membuat rancangan mereka itu gagal dan bertolak belakang. Hasilnya malah kebalikan dari rancangan mereka. Rancangan mereka ingin melenyapkan gereja, gerejanya malah makin besar. Rencana mereka ingin membinasakan Injil, Injil malah diberitakan. Begitu loh. Begitu juga di dalam salib itu. Orang-orang ingin melenyapkan Yesus, orang-orang ingin menyalibkan Yesus. Kalau pembakaran tidak direncanakan Tuhan, berarti sebelumnya Tuhan juga belum tahu
bakal terjadi kejadian yang akan datang. Itu Sudah tahu sama direncanakan itu beda. pemahaman absurd itu. Pemahaman absurd. Kalau misalnya pembakaran Iyalah, gereja, kalau Tuhan tidak merencanakan segala sesuatu. artinya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Qadarullah katanya dalam bahasa Islam. Tahu? Jadi, jika ada orang berzina, jika ada orang mencuri, itu sudah dituliskan oleh Allah. Betul nggak? Dituliskan oleh Allah. Betul nggak? Betul, betul. Pertanyaannya, kalau dia melaksanakan apa yang tertulis, apa yang direncanakan Allah, bagaimana Allah minta pertanggungjawaban dari dia? Itu sama saja Allah tuh gendeng gini. Loh, orang berzina, orang korupsi, itu kehendak Allah sudah dituliskan takdir itu. Bagaimana Allah meminta pertanggungjawaban kepada orang yang memang Allah kehendaki itu? Sama seperti robot, saya bikin robot. Saya setel dia. Ini robot ini, kalau saya setel ketemu api, dia keluar air. Ini robot ini, robot pemadam kebakaran. Nah, giliran dia melaksanakan sesuai yang saya takdirkan, yang saya suratkan kepada dia, ketemu api, nyemprot air, memadamkan api. Saya ambil pukul-pukul, saya gebukin. Berarti saya begini, kenapa dia melaksanakan desain saya? Kenapa saya malah menghukum dia? Makanya dalam agama Islam, ketika ada orang berbuat dosa, berzina, itu rencana Allah. Nggak mungkin Allah menghukum dia di neraka. Orang Allah yang mendesain kok gimana? Ketika Allah menghukum orang ke neraka terhadap orang-orang yang berbuat dosa, sedangkan itu adalah keinginan dari Allah yang sudah direncanakan oleh Allah, maka Allah perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau di Dalam Kristen agama gimana, Kristen nggak Bang? begitu. Dalam agama Kristen ada yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Jadi makanya saya bilang tadi, pembakaran gereja, pembinasaan pemberitaan Injil itu kehendak si jahat. Tetapi hebatnya Bapa di sorga, dia sanggup merubah rancangan iblis itu menjadi jalan kebaikan. Dia tidak membiarkan rencana iblis itu berhasil. Orang ingin membinasakan gereja, orang ingin membuat gereja hangus, malah berdiri gereja yang besar. Artinya apa? Kehendak Bapa mengungguli kehendak setan. Bapa di surga membalikkan senjata setan itu makan dirinya sendiri. Keinginan setan supaya gereja lenyap, malah gereja makin besar. Begitu juga kalau kita berbicara salib. Salib itu adalah keinginan orang-orang untuk membinasakan Yesus. Itu bukan keinginan Bapa di surga. Tetapi justru ketika Yesus wafat di kayu salib, justru ketika Yesus taat sampai mati, salib itu menjadi lambang ketaatan dan kemenangan. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang melihat Yesus kalah, tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Disitulah setan merasa dirinya malu. Disitulah setan dikalahkan. Dia tidak berhasil melenyapkan Sang Mesias. Begitu loh. Ketika Yesus taat sampai mati, tidak lari. Berarti Tuhan di Kristen itu belum tahu apa yang bakal terjadi, apa yang Sudah bakal tahu. dikerjakan oleh makhluknya. Sudah gitu. tahu, dia sudah tahu. Bahkan Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan disesah, disiksa dan disalibkan. Yesus tahu bahwa Begini, itu akan kalau terjadi. Tuhan Bapa sudah tahu, itu tahu dari siapa? Kalau Tuhan Karena sendiri dia tidak terikat merancang ruang atau dan tidak- waktu.
Bapa di surga tahu karena dia tidak punya ruang dan waktu seperti kita. Makasih Kak Ceki. Dia tidak punya ruang dan waktu. Kalau kita terbatas oleh ruang dan waktu, makanya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalau Tuhan nggak ada waktunya dia. Bagi dia sekarang 1000 tahun lagi, 1000 tahun yang lalu sama aja. Karena dia tidak terikat ruang waktu. Ya itu